Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ananda Skar Putri. Baik, kalau dari kakak namanya? Nama aku Nurul Fauziah. Oke. Selain itu aku juga mau tahu dong latar belakang dari kakak, dari asalnya dari organisasi mahasiswa apa? Ya, kalau aku dari BEM UPI Kampus Purwakarta dan sebelumnya aku dari Hima PSTI 2020. Kalau dari kakak ikutnya organisasi mahasiswa apa aja? Kalau aku ikutnya Isola UPI Purwakarta. Oke, baik, luar biasa sekali ya di sini. Saya bisa mewawancarai dua kakak tingkat yang alhamdulillah mengikuti dua organisasi di kampusnya. Sebelumnya saya juga mau tanya, menurut kakak dan kakak juga, apa sih pengkaderan itu? Ya, kalau bagi aku pengkaderan itu sebuah proses yang panjang di mana kita sebagai generasi harus mempersiapkan generasi selanjutnya agar dapat berkontribusi di kampus sehingga kampus menjadi lebih baik lagi. Jadi pengkaderan itu proses yang panjang sih menurut aku. Jadi bukan sehari, 2 hari, atau 3 hari dalam pelaksanaannya, tapi itu punya makna yang luas. Kalau bagi aku sih kayak gitu. Jadi ya Baik. Nah, sedangkan kalau dari kakak sendiri, menurut kakak arti pengkaderan itu apa? kalau dari aku sendiri sih sama ya, kurang lebih sama kayak kakak Amanda juga kayak pengkaderan itu emang buat nyiapin generasi selanjutnya supaya bisa aktif di kampus sih. Jadi kayak lebih ke regenerasi gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku juga pengen tahu nih, menurut kakak esensi dari pengkaderan sendiri itu apa? Iya, kalau menurut aku esensinya itu ketika kita bisa menciptakan sumber daya yang bisa berkontribusi penuh gitu di kampus sesuai sama tujuannya. Jadi kita harus memperkenalkan kepada mahasiswa kalau misalkan pengkaderan itu bukan cuman acara hura-hura di 1 hari 2 hari aja, tapi itu punya konsep, punya landasan di mana ada perda, di mana emang ada tujuannya gitu, ada goalsnya. Kalau dari kakak, esensi pengkaderan menurut kakak apa? Kalau menurut aku sih esensinya kita jadi dapet anak-anak baru yang bermutu, berkualitas sih setelah apa yang kita kader gitu. Kalau dari olahraga sendiri kita jadi bisa lihat bibit-bibit unggul mereka gitu setelah ada pengkaderan ini. Jadi emang perlu sih karena esensinya itu banyak banget. Baik. Sekarang aku udah tahu nih apa arti dan juga esensi dari pengkaderan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pengkaderan apa aja sih yang pernah kakak ikuti atau kakak selenggarakan sebelumnya? Nah, kebetulan semua yang aku ikutin di kampus sesuai juga sama apa yang udah aku selenggarain di kampus gitu sama. Jadi aku dulu pernah ikut pengkaderan dasar, ada Mokaku di kampus Purwakarta, juga ada pengkaderan lanjutan yaitu ada Manpro atau masa bimbingan program studi dari PSTI dari jurusan Kalau aku. dari kakak? Kalau aku pernah ikut Mokaku juga, sama aku pernah Mabim juga di PGSD, tapi kalau untuk yang aku selenggarain cuma baru ada Isola doang. Baik. Udah lumayan banyak ya kak pengkaderan yang pernah kakak ikuti dan kakak selenggarakan. Oke. Aku mau tanya juga ke pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan selama menyelenggarakan pengkaderan yang pernah kakak lakukan sebelumnya? Oke, tantangannya sendiri itu sebenarnya ada banyak banget, tapi aku sebutin aja salah satunya. Jadi salah satunya itu kita harus menanamkan makna dari setiap pengkaderan itu kepada mahasiswa. Jadi biar mereka termotivasi juga punya keterlibatan kampus, karena ketika mengadakan pengkaderan kita kalau misalkan kita salah-salah atau malah buat perpeloncoan atau bikin bekas yang buruk untuk mahasiswa, jadi mereka malah jadi nggak mau ngikutin lagi. Jadi kita harus ngasih makna dan kegiatannya yang punya value gitu. Oke, baik. Bagus sekali ya kak jawabannya. Aku sekarang jadi tahu gitu, oh ternyata menyelenggarakan pengkaderan itu sangat sulit ya. Nah, kalau dari selain dari komentar kak, kalau dari kakak sendiri apa juga tantangan yang pernah kakak rasakan? Kalau dari ranah olahraga sendiri sih paling susah buat ngajakin mereka ikut gitu. Paling kita jadi susah buat nyari masa gitu buat mereka buat ikutin pengkaderan gitu. Banyak yang nggak mau soalnya. Oke, baik. Terima kasih kak. Pertanyaan terakhir nih buat kakak sekalian, gimana sih cara menghadapi tantangan pengkaderan yang Oke. tadi udah Nah, aku sebutin? buat jawab tantangan yang tadi aku sebutin, makanya kita harus bikin event yang semenarik mungkin dan gak boleh monoton. Setiap tahun harus ada perkembangannya, harus ada evaluasiannya. Itu makanya fungsinya
Jadi kayak misalnya kita bisa bikin pengkaderan yang terbaru, yang ikutin tren-tren sekarang gitu sih. Kalau dari kakak gimana kalau menghadapi tantangan pengkaderan yang tadi udah kakak ceritain sebelumnya? Oke, kalau dari aku sendiri paling ini sih ngajak-ngajakin mereka lewat sosial media atau dari orang ke orang gitu buat ikut sholat, terus buat ikut pengkaderannya juga. Paling gitu sih, ngajak-ngajakin aja biar kita punya banyak masa gitu, banyak anak-anaknya. Paling gitu. Alhamdulillah ya kak, wawancara kita kali ini telah selesai. Alhamdulillah aku sudah lumayan paham nih apa sih yang namanya arti pengkaderan, esensi, juga kaderan apa aja yang ada di kampus ini, dan semoga kakak-kakak sukses selalu ya di Iya, terima kasih.